Oke, selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi Pak Yudi. Oke, Pak Samsul, bolehkah saya minta waktunya hari ini? Oh, tentu saja. Oke, siap-siap. Hari ini Pak Samsul saya akan melakukan kegiatan praobservasi terkait pembelajaran pelajaran di kelas. Sebelumnya sudah saya sampaikan kemarin ya Pak Samsul bahwa hari ini kita nanti akan melakukan praobservasi dan nanti dilanjutkan oleh kegiatan pembelajaran observasi saya gitu ya. Nah, tujuan supervisi ini untuk membantu Pak Samsul dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam pembelajarannya sebagai guru. Nah, jadi kita nanti akan mengobrol santai dan kita akan melihat sejauh mana kesiapan Pak Samsul dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari obrolan kita ini apa yang ingin Pak Samsul harapkan? Jadi dari kegiatan ini itu saya berharap bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran siswa, Pak. Oke, baik. Semoga nanti saya dapat membantu ya Pak Samsul ya. Amin. Kalau boleh saya tahu apa yang akan materi yang sampaikan nanti? Saya nanti akan memberikan materi mengenai konsep dasar kelistrikan dan elektronika, Pak. Oke. Ini saya sudah juga membaca ROP yang kajian kumpulkan ke saya sama jadi konsep judul materinya konsep dasar listrik dan elektronika gitu ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut apa yang sudah Pak Samsul siapkan? Tentu saja saya menyiapkan RPP, kemudian video pembelajaran sama materi pembelajaran berupa PDF, bacaan serta yang di akhir nanti saya akan berikan evaluasi. Gitu nih. Jadi sudah lengkap Pak Samsul ya yang perangkat yang Anda siapkan. Nah, terkait dengan hal itu semuanya, adakah ini kesulitan atau hambatan Pak Samsul dalam menyiapkan materi pembelajaran tersebut? Jadi mungkin di dalam satu kelas itu kemampuan siswa kan beda-beda ya Pak. Ada yang gampang menangkap materi, ada juga yang sulit dalam menerima materi. Seperti itu. Oke, berarti terkait dengan itu, nah apa strategi yang akan diambil Pak Samsul dalam mengatasi kesulitan tersebut? Coba saya akan menggunakan media yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Berarti Pak Samsul nanti sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran tersebut ya, dengan menyesuaikan kebutuhan dari siswanya gitu. Dari sini nanti sudah kelihatan Pak Samsul bahwa Pak Samsul sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Samsul ya. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan dari kegiatan pembelajaran nanti Pak Samsul? Rencana saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, Pak. Bagus sekali Pak Samsul ya. Insya Allah nanti saya bisa membantu mengembangkannya dalam kompetensi yang ingin dicapai ya, dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan apa yang sudah terlaksana dari rencana pembelajaran yang Pak Samsul sampaikan nanti di kelas. Baik, Pak Samsul terima kasih. Semoga nanti semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa bersama-sama. Siapa berdoa? Berdoa mulai.
Muhammad Rizal Dwi Ardiansyah, Putri Aila Nur Rohimah, Fadilah Eki Yuda Pratama, Vincent Ruliani Vanessa, Dendi Eka Prastia, Yadita Amelia Widiani, Yan Ayu Puspita, Mailia Fidatul Fauziah, Muhammad Jeffrey Ardiansyah, Muhammad Wasid Al-Farisi, Natasha Vidyamani Putri, Rara Tri Rengganis, Reno Fabio Karaparu, Revi Alfiana, Ijun Roiba, Rifar Datang Raisi, Bisa Fani Betina, Rizky Dwi Fernando, Triwahyu Ramawati, Wahyu Firmansyah, Wildanis Al-Muntaza, Anissa Humaira Putri Saifida, Andre Rizky Pradita. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada. Kita semuanya, alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Terima kasih. Setelah absensi kita akan lanjutkan materi. Sebelum masuk materi ini saya punya sebuah pertanyaan, ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalian sudah pernah apa belum memperhatikan KWH meter di rumah? Sudah. Nah, angka yang muncul pada KWH meter itu menunjukkan apa kira-kira? Banyaknya daya yang sudah digunakan. Banyaknya daya yang sudah digunakan. Pulsa, oke. Belum tahu? Oke, belum tahu. Berarti ini pertanyaan romantis adalah mengenai KWH meter. Tadi daya yang digunakan, pulsa, dan juga ada yang beberapa belum tahu. Nah, setelah ini nanti ya, kita itu punya tujuan belajar hari ini ya. Setelah mengidentifikasi teks PDF atau video serta diskusi nanti yang akan lakukan secara berkelompok, diharapkan kalian selaku peserta didik ini mampu memahami hukum dasar kelistrikan sesuai sumber belajar dengan ya. Tapi sebelum itu juga saya akan memberikan asesmen awal bagi kalian. Sudah saya kirimkan di grup kelas kalian berupa asesmen awal. Silahkan dibuka HP-nya, dikerjakan sebagai dasar saya memulai materi pada hari ini. Monggo, saya persilahkan. Apabila ada kendala dalam membuka link, bisa angkat tangan untuk saya bantu menjawab nanti. Perlu menyelesaikan, perlu izin. Jawab. Baiklah, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan asesmen awal, maka selanjutnya saya akan membagi kalian dalam sebuah kelompok. Mohon didengarkan ya. Di sini anggota kelompoknya akan saya bacakan. Yang pertama, kelompok 1 ya. Nanti silakan ke tempat di sebelah proyektor ya. Ada Riza, Dendi, Devita, Dian, Melia, dan Jeffrey. Kelompok langsung menempati tempat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 adalah di bagian depan. Di bagian depan di sini ada Putri, kemudian Rosid Al-Farisi, Natasha, Rara, Reno, dan juga Revi. Silakan menempati bagian depan di sini. Selanjutnya kelompok ketiga adalah di bagian belakang. Ini adalah Fadil, kemudian Rizul, Rifa, Risa, Rizky, dan juga Triwahyu di bagian belakang. Sisanya yang belum dipanggil ya, silakan menempati bagian sebelah sini. Di sini Vincent, kemudian Wahyu, Wildanis, Anissa, Andai. Sisanya yang geser aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, geser dibaca. Geser sana. Ya, Natasha. LKS-nya di bawah masing-masing. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran ya tentang materi hari ini. Mas sudah duduk ke tempatnya?
instansi, tapi kenapa arus listrik yang bahasa Inggrisnya current dan satuannya ampere jadi I? Aneh cuy, ini sebenarnya suka yang bikin sih, gak bisa ngatur juga ya kan. Tapi nanti bakalan gue jelasin. Jose Simon Ohm yang pertama nemuin relasi antara tegangan, arus listrik, dan resistansi yang kemudian dia namain hukum Ohm. Ohm ini udah ngelakuin banyak banget eksperimen termasuknya ke Ohm diri sendiri dan nemuin bahwa semakin banyak arus yang diturunkan semakin sakit. Jadi karena udah diwakilin, kalian nggak perlu nyakitin diri sendiri buat tahu mau berapapun tegangan listriknya yang bikin sakit itu arus listrik. Definisi wakil yang sebelumnya ya kan. Tegangan itu simbolnya V diambil dari huruf depan voltage, tapi kadang kalian bakal nemuin tegangan itu ditulis pakai huruf E yang diambil dari huruf depan elektromotif. Rumus tegangan sama dengan I dikali R, tapi kalau buat nyari R gimana ya? Buat kalian yang sama-sama belajar matematika kayak gue biasanya minus segitiga Ohm. Bentuknya gini. Ingetin aja, V itu ada di atas, sedangkan I sama R ada di bawah. Kalau mau nyari R, tinggal bentuk R-nya, dan rumusnya V dibagi I. Kalau mau nyari I, tinggal bentuk I-nya, dan rumusnya V dibagi R, ya kan? Simpel sih. Tapi ini rumus dasar orang elektro, dan pasti kepake bahkan sampai kerja sekalipun. Listrik itu elektron yang gerak, hampir sama kayak air yang gerak ngalir. Untuk bisa bikin air ngalir, ada banyak cara ya kan. Kita bisa pakai pompa untuk gerakin air. Semakin gede tenaga pompanya, semakin gede juga tegangannya. Gue yakin arus yang ngalir juga semakin kencang. Yang lain juga bisa pakai beda potensial. Semakin tinggi permukaan air, semakin tinggi juga potensialnya. Tegangannya juga semakin gede. Semakin deras juga arus air mengalir ya kan. Tapi kalau lama kelamaan arus airnya bakalan makin kecil. Itu karena tinggi permukaan airnya semakin surut. Sedangkan resistansi itu bisa kalian bayangin sebagai penghalang di sepanjang pipa saluran air. Semakin banyak kerak di pipanya, resistansinya juga semakin gede, otomatis aliran airnya juga semakin kecil. Tapi kalau keraknya sedikit, ya resistansinya kecil, aliran airnya juga bisa gede. Kalau ditanya listrik itu apa, sebenarnya listrik itu aliran elektron. Dalam hukum Ohm, arus listrik simbolnya I, bukan C ataupun A. Simbol I diambil dari huruf depan kalimat intensity of current yang pertama kali dipopulerin oleh Andre Marie Ampere, dan simbol I dipakai sampai sekarang. Kalau listrik itu elektron yang gerak, pertanyaannya elektronnya dari mana ya kan? Gue saranin banget buat kalian preview video gue sebelumnya tentang teori pita konduksi supaya jadi sedikit paham tentang konsep elektron bebas sekaligus perbedaan konduktor juga isolator. Dan benda yang punya elektron bebas yang banyak dan mudah gerak disebut konduktor. Kalau elektron yang ada di konduktor gerak, kita dapat yang namanya listrik, dan tentu ada banyak cara buat gerakin elektronnya. Ya sama kayak air juga sih, kita bisa pakai pompa arus listrik yang disebut generator, atau kita bisa pakai baterai yang jadi penghasil beda potensial supaya arus listriknya bisa mulai ngalir ya kan. Ada yang bilang ambang batas manusia rata-rata bisa ngerasa kesetrum itu kalau arus listriknya sekitar 1 mA atau 0,001 ampere. Dan badan manusia juga punya yang namanya resistansi. Tentu beda-beda sesuai kondisi badan kita ya kan. Tapi gue selalu menganggap rata-rata resistansi badan manusia itu dari ujung kaki sampai kepala sekitar 10.000 ohm. Itu nggak pakai sendal jepit ya. Dan kalau kena setrum listrik rumah 220 volt, arus yang ngalir bakal sekitar 22 mA. Ya mungkin sekarang kalian tahu lah ya kenapa listrik rumah itu bisa ngilangin encok cuy. Ya karena 22 kali lipat dari ambang batas. Tapi hitungnya gimana ya kan? Gue nggak hafal rumus arus listrik cuy, tapi gue ingat segitiga hukum Ohm. Gue bayangin huruf I-nya ditutup, berarti sisa V sama R. V di atas, R di bawah. Berarti tegangan 220 volt dibagi resistansi 10.000 ohm. Tinggal pakai kalkulator, dapatlah arusnya sekitar 0,022 ampere. Simpel ya kan? Coba kalau ada dua orang yang kesetrum listrik dengan 20.000 volt, katakanlah orang pertama dan kedua sama-sama punya resistansi 20.000 ohm. Kira-kira arus yang ngalir berapa ampere cuy? Kalian bisa komen jawabannya untuk belajar bareng atau keep buat diri kalian sendiri ya. Tapi sebelum gue nerangin hal-hal tentang kegiatan listrik, cara menghitung efisiensi turbin, sistem transmisi ataupun sistem pembangkit listrik, gue butuh belajar dulu ya kan. Makanya gue bakalan upload teori rakit dulu cuy, kayak Coulomb, Biot-Savart, Faraday atau teori elektromekanis lainnya. Ya itu pun kalau gue nggak udah ya. Baiklah, setelah melihat video pembelajaran untuk menggali informasi lebih dalam lagi, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu nanti kalian bisa mengerjakannya secara bersama-sama dengan referensi di buku materi pelajaran ataupun bisa cari di internet bahan bacaan serta video lain dari YouTube. Ya. Dan silakan diisi nama anggota kelompoknya masing-masing. Setelah itu dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada Pak Guru.
Nanti sini sih. Baik. Ada yang ditanyakan mengenai pengisiannya, Mas Fadil? Ya, di situ nanti akan tersedia bahan-bahan komponen, ya. Kemudian kamu melaksanakan pengujian berdasarkan instruksinya, ya. Nama kelompok sudah diisi semuanya. Silakan berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing, berdiskusi dengan materi pelajaran yang ada. Kemudian bisa melaksanakan uji coba, latihan, praktek, pengujian. Itu namanya Coba gambarnya tadi. Bisa nek lampu umpan dulu. Apa?
Lagi ganti di vendor. Kalau ini baiklah, selanjutnya silakan kelompok ketiga untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan kelompok ketiga. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok Nando, Risa, Ria, Riva, dan Ricun. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami tadi yaitu hukum Ohm adalah arus listrik yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Hukum Ohm terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama definisi dari hambatan, yaitu V sama dengan IR. Hubungan tersebut seringkali dinamai dengan hukum Ohm. Namun Ohm juga mengatakan bahwa R merupakan suatu konstanta yang tidak bergantung pada V ataupun I. Hukum V sama dengan IR bisa diterapkan di dalam resistor apapun, yang mana V adalah beda potensial antara kedua ujung hambatan dan I adalah arus yang mengalir di dalamnya. Sementara R adalah hambatan ataupun resistansi resistor itu. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Pak, ada pertanyaan? Ya, tentunya. Apa rumus menghitung arus dan hambatan listrik? Untuk menghitung arus hambatan kita bisa menggunakan V sama dengan IR. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok. Dan terima kasih dari segenap pemaparan hasil diskusi kelompok tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hukum Ohm itu adalah rangkaian hukum yang akan mengatur kita bagaimana cara mengetahui rumus-rumus hubungan antara tegangan, arus, hambatan, dan juga daya listrik, ya. Dimana listrik ini sangat penting di kehidupan kita, yang akan selalu kita gunakan terus energinya setiap hari dan setiap saat. Fungsi dari kita mengetahui cara menghitung listrik ini, elemen-elemen listrik ini adalah kalian bisa mengatur perkiraan bagaimana rumah saya membutuhkan berapa watt listrik yang digunakan, atau bahkan alat-alat yang saya gunakan ini kira-kira listrik rumah kita ini cukup untuk mengangkat atau bisa digunakan atau tidak, ya. Terima kasih. Semoga dengan pembelajaran ini nanti kita bisa mengambil manfaat dari semua hasil belajar kita dan bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Setelah ini saya akan memberikan asesmen akhir, ya, melalui metode quizzes. Silakan dari kalian menggunakan HP-nya kembali, ya. Kemudian kalian bisa mengakses melalui website joinmyquizzes.com dengan register kode 261032. Kalau kan belum anu nih,
Udah isi siapa? Kang Tulus kan. Baik Pak, terima kasih. Hasilnya sudah bisa kita lihat di layar presentasi di atas. Setelah kalian mengerjakan asesmen akhir, saya akan memberikan refleksi kepada kalian ya tentang bagaimana proses pembelajaran hari ini. Saya akan bagikan buah asesmennya, silakan diisi. Kelompok dapat juga ya. Maka silakan kelompok belakang. Halo, silakan Mbak. Kita sudah contreng. Baiklah, terima kasih setelah mengerjakan semua tahapan pembelajaran, tahap refleksi ini saya mohon dari kelompok 2. Silakan satu orang berdiri untuk membahasakan bagaimana refleksi yang tentang pembelajaran kita. Silakan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah sangat senang karena saya dapat menghitung tekanan listrik dengan menggunakan rumus hitung ohm. Saya dapat menghitung arus dengan menggunakan rumus hitung ohm. Saya dapat menghitung resistansi dengan menggunakan rumus hitung ohm. Saya dapat menghitung daya listrik dengan menggunakan rumus hukum daya listrik, dan saya dapat menghitung penggunaan daya sebuah alat listrik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan hasil refleksinya. Silakan berdiri. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah sangat senang karena saya dapat menghitung dengan menggunakan rumus hukum ohm. Saya dapat menghitung arus dengan menggunakan rumus hukum ohm. Saya dapat menghitung resistansi dengan menggunakan rumus hukum ohm. Saya dapat menghitung daya listrik dengan menggunakan rumus hukum daya listrik. Saya juga dapat menghitung penggunaan daya sebuah alat listrik. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baiklah, terima kasih atas kerjasama kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memahami materi tentang besaran dan karakteristik kelistrikan. Ya, sampai ketemu minggu depan, dan saya akhiri pembahasan hari ini dengan doa kafaratus majelis bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Samsul. Selamat siang. Jadi Pak Samsul, hari ini dalam ucapan pasca observasi nanti saya akan langsung beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang telah kita observasi bersama kemarin Pak Samsul. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran sudah dijalankan. Untuk pertama, bagaimana perasaan Pak Samsul mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Sebenarnya kegiatan pembelajaran saya laksanakan sering kali, tapi terasa berbeda karena ada rekan yang mengawasi. Bukan mengawasi Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Samsul ya. Jadi walaupun bukan yang pertama, tetapi merasa Ada rekannya. Iya, ada rekannya. Tetap berjalan dengan lancar kemarin. Oke Pak Samsul, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan
pembelajaran, yaitu yang sudah Pak Samsul lakukan kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah di pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengetahuan ini kemudian di materi tentang hukum, hubungannya dengan arus tegangan dan juga hambatan seperti itu, serta keterampilannya adalah ketika siswa kemarin melakukan praktikum untuk menyusun rangkaian prototipe project yang dilaksanakan kemarin. Dan untuk tahapannya kegiatan awal, inti, hingga evaluasi juga alhamdulillah kita sudah laksanakan dengan baik. Berarti menurut Pak Samsul, area pengembangan yang Pak Samsul lakukan sudah berhasil gitu Pak? Adakah mungkin dari area pengembangan kemarin itu ada yang belum maksimal atau kurang? Mungkin yes, sebenarnya kelas jam semua guru di mana kegiatan pembelajaran kita laksanakan di kelas itu variatif dan rata-rata adalah keaktifan siswanya yang kadang tetap ada yang aktif, dominan, ada juga yang cenderung pasif dan ragamnya seperti itu. Tentu saja di keaktifan siswa pembelajaran itu yang saya rasa masih sedikit kendala buat saya dalam mengajar. Dari kendala yang ditemukan Pak Samsul di kelas kemarin, apa yang Pak Samsul lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Mungkin pembagian kelompok saya kan kemarin berdasarkan hasil jawaban asesmen awal yang dimana punya di materi saya, tapi saya belum mengarah ke gaya belajarnya anak, mungkin di bidang visual atau kinestetiknya. Jadi gaya belajar anak yang belum saya analisa saja, karena saya hanya menganalisa hasil jawaban materi asesmen awal gitu. Baik, berarti rencana Pak Samsul untuk kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu memperhatikan lagi untuk pengelompokan belajar siswa melalui asesmen gaya belajar. Iya. Jadi pedomannya nanti untuk pembagian kelompok menggunakan asesmen gaya belajar gitu Pak. Kira-kira kapan Pak Samsul akan melaksanakan perubahan atau perbaikan pembelajaran tersebut? Mungkin secepatnya, karena ini anak-anak berkembang lebih baik lagi, secepatnya saya usahakan untuk menerapkan metode pembelajaran seperti itu. Baik Pak Samsul, semoga perubahan dan perbaikan yang Pak Samsul rencanakan tadi dapat berjalan dan segera mungkin terlaksana